Kalian pernah kepikiran gak sih gimana caranya orang zaman dulu menghadapi berita palsu atau hoax? Ternyata nih, ribuan tahun yang lalu, dalam tradisi Islam, ada sebuah perjuangan yang luar biasa untuk memverifikasi informasi. Dan ceritanya relevan banget sama dunia kita hari ini. Oke, biar kita paham masalahnya, kita mulai dari contoh yang jujur aja agak konyol. Coba bayangin, ada yang mengklaim kalau Nabi Muhammad pernah bilang terong itu obat buat semua penyakit. Aneh banget kan kedengarannya? Tapi ini bukan sekedar lelucon loh. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Gimana ceritanya pernyataan kayak gini bisa nyangkut ke nama seorang tokoh besar? Ini bukan cuma soal misinformasi kuno. Ini tentang gimana para detektif di masa lalu berjuang mati-matian buat menjaga kebenaran. Jadi, sebelum kita lanjut, kita harus paham dulu apa itu hadis. Gampangnya gini, hadis itu adalah catatan super detail tentang semua ajaran, perbuatan, dan perkataan Nabi Muhammad. Posisinya itu fundamental banget, nomor 2 setelah Al-Quran. Jadi, malsuin hadis itu bukan cuma kayak nyebar gosip, ini lebih parah, kayak ngerusak cetak biru dari sebuah ajaran. Oke, kita udah tahu apa yang dipalsukan. Sekarang yuk kita mundur ke masa lalu, ke tempat kejadian perkaranya. Gimana sih wabah berita palsu ini bisa pertama kali muncul? Semuanya itu berawal dari krisis politik. Setelah terbunuhnya Khalifah ketiga, Utsman, persatuan umat Islam retak. Nah, dari kekacauan inilah lahir faksi-faksi politik kayak Syiah dan Khawarij. Masing-masing merasa paling benar, dan untuk melegitimasi posisi mereka, beberapa pihak mulai melakukan sesuatu yang bahaya banget. Mereka menciptakan hadis palsu buat mendukung argumen politik mereka. Ini ibaratnya jadi lahan yang subur banget buat misinformasi tumbuh di mana-mana. Nah, yang menarik, para cendekiawan dulu itu pinter banget. Mereka mengkategorikan pemalsuan ini jadi dua jenis. Ada yang memang sengaja dibuat sama pembohong, namanya maudhu. Tapi ada juga yang nggak disengaja atau batil, yang muncul mungkin karena salah dengar atau salah ingat. Tapi intinya sama, mau sengaja atau enggak, kalau informasinya salah, ya udah harus ditolak. Terus, siapa sih tersangka di balik ini semua? Apa yang bikin seseorang nekat melakukan pemalsuan sebesar ini? Yuk kita selidiki motif-motif mereka. Ternyata motifnya itu manusiawi banget dan macem-macem. Mirip loh sama alasan orang nyebar hoax hari ini. Jelas, ada kepentingan politik dan doktrin sesat yang serius. Tapi ada juga fanatisme suku atau bahkan penceramah yang cuma pengen ceritanya lebih wow di depan audiens. Yuk kita lihat beberapa contohnya yang benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Ini nih contoh klasik dari propaganda politik. Dengan membuat hadis palsu yang seolah-olah menempatkan Muawiyah, seorang tokoh politik penting waktu itu, sejajar sama Nabi dan Malaikat Jibril, para pendukungnya secara efektif mencoba melegitimasi kekuasaan mereka dengan stempel ilahi. Canggih kan caranya? Lalu ada fanatisme ras. Lihat deh yang satu ini. Katanya Tuhan kalau lagi marah, nurunin wahyu pakai bahasa Persia. Tentu aja, kelompok yang berbahasa Arab gak mau kalah. Mereka bikin hadis tandingan yang memuji bahasa mereka. Ini persis kayak perang meme di zaman kuno, di mana setiap kelompok coba meninggikan diri mereka dan merendahkan yang lain. Ada juga yang tujuannya itu kayak nyerang dari dalam. Kelompok seperti Zanadika menciptakan ucapan-ucapan yang kedengarannya dangkal. Bilang kalau memandang wajah rupawan itu ibadah misalnya, itu kan secara halus merendahkan konsep ibadah yang sebenarnya jauh lebih dalam maknanya. Dan tentu saja ada para pendongeng. Anggap aja mereka ini content creator di masanya. Biar audiens mereka nangis atau takjub, mereka menciptakan cerita-cerita bombastis kayak gini. Burung surga paruhnya emas, kedengerannya emang luar biasa, tapi kebenarannya itu urusan nomor 2. Yang penting audiens terhibur. Nah, di tengah banjir informasi palsu ini, muncullah para pahlawan kita, para cendekiawan hadis. Mereka nggak tinggal diam. Mereka menciptakan sebuah ilmu yang super teliti untuk memisahkan mana fakta dan mana fiksi. Inilah para detektif hadis. Metode mereka itu jenius banget, dan dasarnya ada 2 pilar. Pertama, mereka menyelidiki isnad, yaitu rantai transmisinya. Ini kayak nanya, siapa aja yang ngomongin berita ini dari orang ke orang. Mereka ngecek kredibilitas setiap pembawa pesan. Kedua, mereka menganalisis maten atau isi pesannya itu sendiri. Pesannya logis gak? Masuk akal gak? Jadi mereka memeriksa pembawa pesan dan pesannya, dua-duanya. Jadi, gimana persisnya cara kerja mereka? Yuk kita bongkar kotak peralatan para detektif ini dan kita lihat teknik-teknik canggih yang mereka pakai buat membedah sebuah laporan.
Pertama, mereka menyelidiki rantai perawinya. Dan ini bukan sekedar cek nama loh ya. Mereka membangun database biografi yang masif banget. Apakah si perawi A dikenal jujur atau tukang bohong? Terus mereka cek logistiknya. Tunggu dulu, perawi B kan hidup di Mesir tahun 150 Hijriah. Sumbernya di Irak tahun 120. Emang mereka pernah ketemu? Kadang ada yang ngaku, tapi yang paling seru itu mengungkap motif pribadi. Ada sebuah hadis yang memuji kue, dan setelah ditelusuri, sumbernya ternyata seorang penjual kue. Luar biasa kan detailnya? Kalau rantai perawinya udah bersih, mereka pindah ke teksnya. Mereka bakal nanya, gayanya bahasanya cocok nggak sama gaya bahasa Nabi yang dikenal fasih? Isinya rasional atau ngaco banget? Yang paling penting, apakah bertentangan dengan Al-Quran, sumber utamanya? Mereka juga ngecek fakta sejarah. Kalau hadisnya nyebutin pajak yang baru ada 100 tahun kemudian, ya jelas itu palsu. Dan mereka juga curiga sama hadis yang menjanjikan pahala super besar untuk perbuatan yang sepele. Itu udah jadi lampu merah buat mereka. Dengan metode seketat ini, apa dong dampaknya? Apa warisan yang ditinggalkan oleh para penjaga kebenaran ini? Biar kebayang seberapa besar masalahnya, lihat angka ini. 4.000. Satu orang pemalsu terkenal ngaku udah menciptakan hadis palsu sebanyak ini. Bayangin, seberapa masifnya polusi informasi yang harus mereka bersihkan. Menghadapi tantangan segede ini, para cendekiawan gak nyerah. Mereka mendedikasikan hidup mereka menulis kitab sejilid-jilid yang tebel banget, yang fungsinya kayak ensiklopedia hoaks, buat mengidentifikasi dan mengisolasi ribuan laporan palsu demi menjaga kemurnian catatan sejarah. Hasilnya adalah sebuah standar etika yang super tinggi. Aturannya jadi jelas. Kamu boleh aja mengutip sebuah hadis palsu, tapi hanya jika kamu secara tegas bilang kalau itu adalah pemalsuan. Ini membangun budaya cek dan riset serta kejujuran intelektual yang luar biasa. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari perjuangan demi kebenaran yang umurnya udah 1400 tahun ini? Di tengah lautan misinformasi digital zaman sekarang, mungkin pelajaran paling penting itu justru ada di masa lalu. Metode kuno untuk memeriksa sumber, mempertanyakan motif, dan menganalisis konten secara kritis ternyata adalah senjata paling ampuh yang kita butuhkan sekarang.